Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Afrianti SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang ketiga tahun 2023 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 1, tema makhluk hidup dan lingkungannya, subtema interaksi antar komponen dalam ekosistem, pembelajaran ke-1 kelas 10 Manajemen Perkantoran SMK Zaidar Yahya. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Gimana ujian tadi dapat? Sebelum kita memulai pelajaran, diminta ketua kelasnya untuk menyiapkan terlebih dahulu ya. Coba Arfi. Siap, siap. Doa mulai.
komponen biotik dan abiotik dengan cepat. Peserta ini berdiskusi kelompok dapat menganalisis masalah yang muncul dalam video dengan oke. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang harus mereka capai. Kira-kira bisa? Ya, ini ada tujuan pembelajaran. Kemudian siapa? Sepakat nggak kita mengatakan dua-duanya? Apa ada kakak bu yang contohnya buku tapi bunga tidak ada nggak yang perlu dalam itu? Jadi kita sepakat kedua-duanya buku. Kenapa buku? Firman? Karena mendapat makanan. Karena mendapat makanan. Ya. Oke. Kalau ini bunga ini? Kalau bunga membutuhkan buku. Membantu Membantu penyeluduran. Oke, berarti antara kupu-kupu dan bunga itu simbiosis apa? Mutualisme. Mantap semuanya. Terpintar. Hidup dan lingkungannya. Tahu kan? Interaksi berarti ada hubungan juga balik kita.
ekosistem yang terjadi di dalam video. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme diuntungkan sedangkan yang lain merugikan. Oke, udah. Nah, satu lagi. Gambarkan rantai makanan yang melibatkan komponen yang terjadi dalam video, baik komponen yang amati maupun yang tidak amati. Oke, tebu, belalang, burung pipit, buntelang. Udah? Kalau sudah, coba dilemparkan ke teman-teman ini. Apakah ada pertanyaan atau mungkin sanggahan mengenai jawaban biasanya? Ada yang mau bertanya? Masing-masing kelompok ya, sebutkan nama dan kelompok berapa. Nama saya akan Melita Putri Nasution dari kelompok 2 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok. Menurut kalian, mengapa di saat musim hujan terjadi banyak belalang berhamburan? Keluaran banyak hamburan. Oke, langsung jawab aja ya. Kenapa? Apa salah? Kita kan belajar kan? Kita ini banyak salahnya, banyak nggak tahunya, makanya kita belajar. Kita tahu. Kalau seandainya kita udah tahu ya, nggak mungkin kita di sini sekolah lagi kan? Bapak jawab aja. Oke, kelompok 1. Karena ada faktor yang mendorong perbedaan salah satu perubahan pola cuaca. Pada pola cuaca. Oke. Puas jawabannya. Oke, terus ya yang lain. Kami kelompok 3 ini menanyakan bagaimana cara mengatasi populasi hama pada tanaman jagung tersebut. Dengan diracun atau dikasih Oke, mana? Kelompok 4. Coba pertanyaannya itu lebih dikaitkan mengenai matahari kita, ekosistemnya. Kira-kira seperti apa? Oh, kalau seandainya belalang itu banyak, berarti nggak seimbang dong Bu ekosistemnya, Bu. Berarti kalau banyak, Bu, berarti nanti pergi dong Bu ke rumah-rumah belalangnya, Bu. Berarti kan nggak seimbang. Coba kaitkan pertanyaannya lebih ke situ. Nggak apa-apa, kelompok 1 ini nggak apa-apa kalau orang bertanya kan? Perkenalkan nama dan kelompok berapa? Perkenalkan nama saya dari Marni dari kelompok 4. Kami adalah apa dampak pada lingkungan terjadinya belalang memakan tumbuhan tebu. Dampaknya ke ekosistem itu apa? Itu ya? Coba. Ayo boleh mungkin kalau mau menjawab atau Hidayah dan juga Hidayah. Jika belalang ditanam di tanaman tebu, maka bisa dipastikan produksi hasil panennya berkurang. Tanaman Masalah dari video tadi sudah kita ucapkan. Kenapa dia banyak, kemudian interaksi antara belalang dan tebu tadi sudah kita ucapkan. Sudah kita paham. Berarti nanti sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, nanti ada tesnya. Jadi masing-masing kelas itu ada
Fokus ya. Oke, lagi ya yang kelompok 3 ya. Kesimpulannya ialah kita harus menjaga eksistensi yang lebih baik lagi karena yang akan menerima dampak dari kerusakan ekosistem tersebut adalah ini. Berarti kita harus oke, baik. Sama seperti belalang tadi pun terjadi itu karena ekosistemnya sudah tidak seimbang lagi. Yang memakan belalang tadi itu sudah banyak diburu, makanya belalang itu melimpah. Yang kasihan siapa? Yang kasihan yang punya tubuh tadi kan, mereka sudah banyak mengeluarkan uang, mana lagi panen kan kasihan. Jadi mulailah kita dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mencintai lingkungan, bagaimana caranya kita menjaga agar tetap seimbang.